Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa Asmen TV dimanapun berada. Kembali jumpa di Asmen Discussion Forum dalam edisi yang sangat menarik malam hari ini. Pada malam hari ini kita hadirkan dua narasumber yang merupakan pakar di bidang masing-masing. Ya, saya perkenalkan langsung. Di sebelah kanan saya ada pakar bidang sosial dan lingkungan hidup, Bapak Adi Pamungkas SHMH. Oke, selamat datang Pak Adi. Sehat Pak Adi ya? Oke, yang kedua narasumber kita juga pakar di bidang ilmu komunikasi dan jurnalistik. Ada Bapak Sastra Suganda. Selamat datang di studio Asmen Discussion Forum. Malam hari ini kita akan mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan saat ini di Indonesia. Terutama belakangan ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, sering ditempa bencana alam dan banyak bencana yang lainnya. Nah, di sini kita akan tanya langsung bagaimana kira-kira dari sisi kesadaran ekologisnya, kemudian literasinya seperti apa. Oke, kita langsung bertanya kepada Pak Adi Pamungkas, pemerhati sosial dan lingkungan hidup. Oke, ya Pak Adi, ini kan menurut data ya yang dilansir oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa tahun 2025 itu Indonesia hampir 3.000 bencana alam terjadi. Ya, kalau diurutkan ini ada 5 nih yang paling tinggi ya. Pertama banjir, kemudian cuaca ekstrim, kebakaran hutan, longsor, dan lainnya. Jadi 5 poin itu yang paling tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apakah ini murni alam atau memang ada kesalahan dari manusia itu sendiri? Silakan, Adi. Baik, Bang Hatta, kawan saya, baik hati ya. Saya tanya juga nih, apa kabar Bang Hatta? Sehat ya? Sehat, teman ngopi kita ya, sering ya. Dan saya sebelum kita diskusi, saya sapa dulu sahabat Asmen TV, ya, dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Internasional ya. Kita doakan semua sahabat Asmen TV dalam keadaan sehat. Ya. Saya sering merenung juga, Bang Hatta ya. Ini kan yang sekarang sering terjadi atau kita sudah saksikan bersama. Bahkan ini bukan hanya fenomena lokal ya atau nasional, tetapi sudah merupakan fenomena global ya. Belum kita bicara tentang yang apa akibat-akibat krisis ekologi ini. Kalau kita bicara hukum sebab akibat ya, sepertinya atau sebetulnya mengapa sih ya sekarang ini banyak terjadi fenomena alam khususnya bencana ekologis ya. Sebelumnya banyak orang menyebut bencana alam, tapi alhamdulillah nih sekarang sudah banyak yang sadar tidak memakai frasa itu lagi ya, karena alam tidak memberikan bencana pada manusia kan, tapi bencana ekologis. Oke, Ya kan, istilah baru ya. istilah baru itu lebih cocok ya, artinya kita tidak menghakimi ya alam yang membuat bencana. Jadi saya ingat statement daripada Sekjen PBB ya, Antonio Guterres kalau nggak salah namanya itu, pada bulan Juli 2023 ya Pak Sekjen PBB itu mengeluarkan statement yang seharusnya menyentak gitu ya, menyentak ya banyak orang, banyak pemegang otoritas ya di seluruh dunia ya, bahwa Pak Antonio Guterres Sekjen PBB ini menyatakan bahwa era pemanasan global atau apa itu global warming ya, bahasa Sundanya ya, orang Sunda yang udah lama di London ya, Warming ya. global warming, pemanasan global itu sudah selesai. Nah, kita anggap, kita pikir oh, selesai, tapi kok masih cuaca atau suhu ekstrem ya. Ternyata yang terjadi adalah justru
akumulasi ini lebih meningkat lagi, yaitu lepas dari global warming ya menjadi global boiling istilahnya. Jadi dari pemanasan global menjadi pendidihan global tuh Bang Hatta. Lebih ini lagi ekstrim lagi. Bayangkan pemanasan global aja ya sudah luar biasa kan, terjadinya melelehnya glacier ya di kutub ya, sehingga meningkatkan permukaan air laut ya dan segala macam bencana turunannya. Ini sekarang sudah dinyatakan ya. Ini yang menyatakan Sekjen PBB loh ya, orang yang punya kompeten ya, adalah pendidihan global boiling. Artinya suhu bumi ini meningkat sangat ekstrem dan data menunjukkan Juli 2023 itu suhu tertinggi. Saya nggak tahu sekarang apakah turun atau lebih meningkat lagi. Ya, sepertinya malah terus meningkat. Jadi dengan adanya pendidihan global ini, maka efeknya ya pasti ada ketidakseimbangan ya ekosistem. Ya, terjadi pergantian musim atau musim yang tidak sesuai dengan jadwalnya. Jadi sudah tidak teratur lagi. Dulu mungkin zaman orang tua kita dulu kapan nanam padi ya kan? Kapan memanen padi semua itu terjadwal rapi. Tapi sekarang banyak juga yang akhirnya kebingungan karena siklus musim ini sudah tidak Kalau dulu teratur. kalau ber itu hujan ya. Ya dulu berhujan kan? Sekarang kadang-kadang September, November. iya, kadang-kadang Sekarang udah tidak 14. hujan, kadang-kadang ya di luar juga Ya, itu. hujan. Ya. Maka ini dampaknya sekali lagi apa yang sangat kita harus waspadai karena perubahan iklim, kekacauan iklim ini ya adalah masalah pangan, Bang Hatta, ya kan? Masalah pangan. Jadi terjadinya banyak krisis pangan di dunia. Ya kalau udah krisis pangan, dampaknya bisa kita bayangkan kan, paparan dan sebagainya, menurunkan kecerdasan itu semua. Kemudian juga terjadi kebakaran hutan, ya kan? Karena hutannya rusak, baik ya entah kebakaran, entah dibakar, ya. Hari ini kita udah saksikan lah banyak di media kita lihat dan bahkan kita lihat langsung, ya bagaimana proses kerusakan hutan atau deforestasi itu sangat masif, ya. Sehingga begitu datangnya hujan, ya, yang hujan juga intensitasnya sudah lebih atau di luar kadar dari biasanya karena perubahan suhu ini, ya perubahan yang ekstrem ini, maka terjadilah seperti yang kita saksikan kemarin, sahabat-sahabat kita di Sumatera, ya di Aceh, Sumatera, bahkan ya dekat kantor Asmen nih, ya, di Kabupaten Bekasi kan, kita lihat ya, Insya Allah Banjir ya. banjir. Jadi belum lagi karena kedisiplinan masyarakat kita yang masih jauh, ya kita nggak bilang jelek, tapi masih jauh dari yang seharusnya buang sampah ya di mana saja, dan itu dianggap sekarang atau kemarin itu biasa. Maka yang terjadi adalah sekali lagi sekarang bencana ekologis itu di mana-mana. Yang kalau kita renungkan, ya ini sekarang apa iya Tuhan pencipta kita yang maha baik terus mengirimkan bencana kepada kita? Ya, kalau kita boleh mensitir salah satu ayat ya di dalam kami orang Muslim, dalam Al-Quran dikatakan zuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas, gitu Bang Hatta. Telah tampak, telah nyata, telah kita saksikan ya fasad ini kerusakan ya baik di darat maupun di laut. Nah, bima kasabat aidinas ternyata itu adalah karena ulah tangan manusia. Berarti ada faktor manusia yang dominan. Oke. Ya. Sekarang kenapa terjadi seperti itu? Ya kembali introspeksi. Kenapa? Mengapa terjadi? Nah setelah saya yakin ini semua sudah paham. Ya apalagi para pemimpin dunia kan sering konferensi ini, konferensi itu, betul nggak? Ya di lingkungan kita juga. Tetapi mungkin baru atau sering sebatas seremonial, ya tidak tulus ya betul-betul
eh, ingin menyelesaikan bagaimana solusi bencana ekologis ini. Ya maka ini kalau dalam Kementerian Agama itu ya sekarang lagi tren namanya apa tuh Bang? Ekoteologi ya. Nah, ekoteologi. Nah, ini sudah sudah di launching oleh Kementerian Agama. Ya intinya ekoteologi itu bagaimana para pemuka agama khususnya ya memberikan dakwah, memberikan dalil-dalil agama yang mengarahkan tentang pelestarian alam, pelestarian ekologi. Jadi agar diperbanyak lah ya di masjid-masjid, di masjid taklim, sekolah-sekolah atau di gereja semua ya di tempat-tempat ibadah para pemuka agama itu juga sekarang memberikan concern lebih lebih kental lagi tentang pelestarian lingkungan. Itu kurang lebih ekoteologi seperti itu. Sebelum masuk ke situ, Oke. Pak Adi, ini berarti kalau begitu ada keterkaitan ya antara peran manusia ya yang yang mengganggu gitu kan keseimbangan ekosistem itu dengan meningkatnya frekuensi bencana alam ya. Kalau bisa disimpulkan seperti itu ya. Ya kurang lebih berbanding lurus lah. Ya, berbanding lurus. Semakin manusia tidak disiplin, ya bencana sering terjadi. Ya kan? Seperti deforestasi itu kan kerusakan hutan. Kerusakan ya, yang mengakibatkan banjir segala macam. Betul. Nah, sebelum lanjut lagi, baik, saya ingin ke Pak Sastra nih sebagai pakar jurnalistik dan komunikasi. Nah, melihat fenomena seperti yang tadi ditanyakan itu, nah bagaimana nih harusnya peran media atau jurnalis untuk memberikan literasi kepada masyarakat gitu kan, khususnya kepada generasi muda untuk bagaimana dia bisa meningkat kesadaran ekologisnya seperti yang disampaikan oleh Pak Dita. Baik, terima kasih Bang Atta. Kalau saya dari sisi jurnalis, kemarin dalam waktu dekat pada tanggal 3 Februari lalu, Bapak Presiden Prabowo mengumpulkan kepala daerah di seluruh Indonesia dan stakeholder, hampir 4.000 orang lebih. Kita menyoroti dua masalah ekologi itu, yang pertama yaitu tentang kekayaan alam, dan yang kedua itu swasembada pangan. Yang bisa kita sampaikan edukasi kita kepada masyarakat. Ya mungkin kepala daerah nanti akan menyampaikan juga setidak-tidaknya melalui forum Asmen Discussion Forum ini, kita juga akan menambahkan. Karena kita sangat mengapresiasi baru pertama kalinya seluruh kepala daerah, TNI, Polri dikumpulkan ya gitu. Jadi masalah kekayaan alam ini kemarin yang saya soroti itu adalah Indonesia itu kaya. Salah satu contohnya itu kelapa sawit saja. Kalau kita mampu mengelola kelapa sawit itu dan sangat dibutuhkan untuk dunia, minyak, sabun dan sebagainya. Maka nanti kalau alam ini dikelola dengan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden masalah kelapa sawit ini, insya Allah Indonesia ini akan sejahtera lah. Kalau bahasa Jawanya itu gemah revah loh jenang. Belum itu aja. Seandainya kita tata dengan menanam buah dan sebagainya, itu Indonesia ini akan menjadi kaya raya. Itu dari sisi kelapa sawit aja untuk penataan alamnya. Cuman ini maaf, kelapa sawit ini kan jadi problem juga nih sekarang. Ya. Maksudnya problematik juga. Jadi menurut penelitian itu banyak efek sampingnya dibanding kebaikan terhadap lingkungan gitu. Nah itu bagaimana? Kalau kita lihat dari dampak dari lingkungan, memang kelapa sawit itu sangat rentan ya. Dia banyak untuk menyerap air dan sebagainya, itu banyak. Tapi kalau kita melihat kebutuhan dunia hari ini, sebagaimana yang disampaikan Pak Presiden kemarin, bahwa seluruh dunia itu sangat membutuhkan kelapa sawit ini, gitu. Jadi menurut saya di Sumatera, Kalimantan dan sebagainya itu sangat berpotensi. Tapi jangan kelapa sawit aja, nanti kita dikasih tanaman-tanaman yang lain, pepohonan yang berbuah dan sebagainya ini. Pangan ya. Nah, untuk swasembada pangan itu sendiri juga kemarin juga disampaikan
bahwa Indonesia ini surplus. Surplus Indonesia ini 3 sampai 8 bulan ke depan. Jadi alhamdulillah dengan adanya bencana alam dan sebagainya, Indonesia masih mampu meningkatkan swasembada pangannya. Maka dengan adanya koperasi dan sebagainya di desa-desa itu, pangan kita tingkatkan, insya Allah Indonesia ini ke depan ya akan sukses dan akan menuju dari negara berkembang menjadi negara maju. Jadi ada 2 yang masalah ekologi ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Insya Allah dengan adanya swasembada pangan dan kekayaan alam kita yang melimpah ini, Indonesia akan maju ke depannya. Oh, berarti ada peran media ya, media sosial, kemudian media massa untuk Ya, media ini mensosialisasikan apa yang Ya. disebut tadi kan? baik media sosial, media massa ini harus menyoroti itu. Karena kalau saya lihat, kalau Indonesia mampu menghadapi swasembada beras dan terus menerus ini, pangan kita jalan, hutan ditata dengan baik, saya yakin Indonesia ini tadi akan gemah rufah lojenawi itu. Oke, ya. Terima kasih kepada Pak Adil. Balik lagi. Ini tadi sempat nyinggung tentang kesadaran ekologis nih. Nah, mulai sekarang ya kita membahas tentang kesadaran ekologis. Jadi ada kaitannya antara kesadaran ekologis dengan bencana alam. Nah, ini seperti apa sih kesadaran ekologis itu secara definisi, kemudian secara manifestasi di lapangan seperti apa? Tadi terima kasih. Tadi saya menyambung dari Pak Bang Sastra ya tentang statement Pak Presiden Prabowo ya kemarin di acara Kornas di Sentul. Saya juga itu begitu membaca berita dan melihat di YouTube-nya ya bahwa Presiden itu langsung memerintahkan ya jajarannya, bahkan aparat TNI Polri, bahkan beliau bilang kalau perlu ya melibatkan anak-anak sekolah untuk bersih-bersih ya. Apa tuh istilahnya? Korve atau apa? Oh, korve ya, korve. Korve ya. Saya juga baru nggak tuh. Apa itu korve ya? Ternyata dulu korve itu bahasa Prancis kalau nggak salah itu kerja paksa. Tapi di Indonesia lebih lembut kerja bakti ya kan? Kerja Jadi karena nggak ada kerja paksa. Ya kita familiar dengan kerja bakti ya. Saya senang sekali itu ya. Jadi artinya sudah ada atensi dari pucuk pimpinan eksekutif yang seharusnya tanpa ada statement dari Pak Presiden ini sudah harus menjadi kesadaran. Tetapi barangkali ya memang perlu seperti itu. Dengan kemarin kejadian banyak bencana ekologis di mana-mana ya. Nah, dimulai daripada yang bisa dilaksanakan, contoh membersihkan sampah setengah jam sebelumnya ya di sekolah, di kantor-kantor ya, sipil, pemerintahan. Nah, itu saya kira sangat bagus. Jadi dan tadi saya rasa ini terus harus lanjutkan program ekoteologi itu ya, dimasifkan bukan hanya dengan seremoni di mimbar-mimbar, tetapi langsung dengan action, dengan contoh. Bukankah cara mendidik itu yang paling efektif dengan contoh kan? Ini jadi sudah dengan literasi kemudian dicontohkan secara langsung. Ya kalau di sekolah berarti dicontohkan oleh guru ya kan, ya, mulai menanam pohon ya, membersihkan sampah. Maka ini kalau ini terus dibudayakan dan secara kontinu ya. Ini penyakit orang bangsa kita kan kadang-kadang hangat-hangat tahi kambing itu kan. Ini harusnya secara kontinu ya. Kesadaran. Karena ya. kalau alam ya atau Tuhan sudah mengingatkan. Jadi bukan bencana alam tapi alam mengingatkan. Terus sampai kapan kita harus lalai terus gitu? Ya, saya kira ini udah kalau dibilang waktunya udah habis. Tapi kan tidak ada waktu kata terlambat. Maka ini sekali lagi saya sangat apresiasi ya statement presiden kita dan dilanjutkan tuh dengan para pemuka agama, tokoh masyarakat kita, ya para jurnalis semua profesi ya dimanapun istilah sekecil apapun, bagaimana kita punya kepedulian terhadap lingkungan. Saya juga ada sebagai praktisi sosial ya, saya membina beberapa atau anak-anak ya, yatim atau duafa, itu sudah kita disiplinkan bagaimana cara membuang sampah ya, membuang sampah pada tempatnya.
Padahal membuang sampah pada tempatnya itu adalah keterampilan paling dasar. Harusnya udah meningkat bagaimana cara mengolah sampah kan. Oke, kita mulai dari cara membuang sampah. Padahal membuang sampah pada tempatnya saja itu belum cukup kan. Kemarin kalau nggak salah saya baca berita itu di Bantar Gebang ya. Itu sudah sampah, tumpukan sampah itu udah Kayak gunung. setinggi 16 tingkat kira-kira begitu ya. Nah, ini kan ada waktu yang akan terjadi nanti apa yang sudah Longsor longsor anti klimaks nanti kan. atau kebakaran. Nah ini harusnya sekali lagi menjadi perhatian ya para pemuka agama, para pimpinan ya, para penguasa, semua para pejabat lah ya, kita semua rakyat. Jadi nggak boleh saling melempar lagi. Ya kita laksanakan semampu kita ya, dan ini harus konsisten. Kenapa? Sudah terlalu sering kita diingatkan Bang Hatta. Terus bagaimana nanti anak cucu kita ya melanjutkan kehidupan kalau bumi yang hari ini kita tempati ya, bahkan bukan hanya di Indonesia sekali lagi ya, tapi secara global ini sudah sangat ya, tadi yang saya sampaikan Pak Sekjen PBB sudah bilang pendidikan global ya, saya kira ini global boiling ya. Maka ini sekali lagi solusinya adalah ya kita bergerak ya, lebih banyak action daripada bicara ya. Tentu literasi perlu ya, tapi terus kita laksanakan ya, menanam pohon ya, bagaimana mendisiplinkan warga masyarakat, anak-anak didik ya, untuk bisa beradab ya membuang sampah. Sebetulnya dengan lain udah lewat masanya kan. Ya. Oke lah, sekali lagi tidak akan terlambat. Ya, kita mulakanlah pendidikan karakter ini ya, membuang sampah pada tempatnya, disiplin segala macam, sehingga saya yakin ya, apalagi nanti disupport sekali lagi oleh yang mempunyai kebijakan, para pemangku kepentingan kan, para pejabat negara kita ini, ya insya Allah tidak ada yang tidak ada kata terlambat istilahnya. Bahkan ya kalau kita umat Muslim tahu tuh ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa menanam pohon itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, urgent. Bahkan ketika kamu katanya tahu ya besok akan terjadi hari kiamat, sementara kamu memegang satu benih, maka tanam. Apakah tanam saja? Segera ya. Nggak usah, wah besok gimana kiamat? Nggak usah berpikir. Atau ketika nanti kita nanam pohon, lalu buahnya dimakan binatang, manusia, atau burung, itu bahkan dinilai sebagai sedekah. Tidak perlu kita nanti memikirkan siapa nanti yang akan menikmati. Tidak perlu. Sebagaimana leluhur kita dulu kan tanam aja. Ya, boleh jadi hutan-hutan belantara ini ya dulu ditanam oleh para leluhur kita kan. Tapi kenapa sekarang kok kita seperti tidak atau kurang bersyukur? Sehingga yang terjadi ya itu tadi bencana ekologis. Sebetulnya sekali lagi ini kalau kita bahasanya lebih lembut ya, adalah Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kembali ya bagaimana kita harusnya sebagai khalifah ya, dalam arti kata pemelihara bumi ini, khalifah fil ard. Saya kira itu. Sekali lagi tadi menarik ya. Tadi yang disampaikan tentang Presiden Prabowo yang menginstruksikan anak-anak untuk kerja bakti atau korve ya. Nah, ini kembali lagi masalah kesadaran ya. Nah, ini sebenarnya dimulai dari mana gitu kan untuk memulai menyadarkan masyarakat ini, apakah sejak dini atau bagaimana program yang harus dilakukan agar anak-anak ini bisa tercipta kesadaran dini untuk memahami bagaimana ekologis dan betul banget, ekoteologisnya lah. Iya. Jadi kalau saya berpendapat ya, sekali lagi ini gerakan yang harus dilaksanakan secara massal dan masif ya. Semua profesi, semua strata, semua bidang ya, semua harus sudah concern terhadap pelestarian lingkungan. Tetapi kalau kita bicara ini semuanya adalah dimulai dari mana? Pembentukan karakter. Dan pembentukan karakter itu adalah dari institusi pendidikan, ya kan? Ya baik formal, informal ataupun non formal kan. Oke, kita bicara informal ya, di rumah ya kan, di lingkungan kita. Ya contohkan bagaimana seharusnya kita melakukan hal yang kelihatan sepele tapi itu punya dampak yang sangat besar jika dilakukan secara bersama-sama. Contoh hemat air, betul nggak? Nah, kadang kan kita mandi tuh pakai gayung tuh semau-maunya aja kan. Nah, misalkan pakai shower kan, seperti itu. Atau kalau di masjid-masjid berwudu
ya kan, walaupun musim hujan ya tetap jangan terlalu boros air kan. Nah, seperti itu. Kenapa kita memperhatikan keberlanjutan kan? Banyak loh orang yang masih butuh air, betul kan? Ya. Kemudian tadi tentang bagaimana memilah, bukan hanya membuang sampah pada tempatnya, bagaimana ini yang harus. Nah ini sekali lagi kita mohon juga kepada para pemangku kepentingan, ya para pejabat negara yang memegang anggaran. Kenapa negara lain bisa loh mengolah sampah? Bahkan ada yang menjadi apa itu? Menjadi tenaga listrik, betul nggak? Listrik tenaga sampah kan? Ini pakai tenaga. Saya yakin bisa. Bagi sekarang ya lembaga riset BRIN ini kan dikomandoi oleh yang baru nih, yang masih fresh lah ya. Arif Satria. Profesor Satria. Ya. Arif Satria ini rektor alam ya. Rektor PB. Iya, iya. Ya sekarang Insya Allah Kayaknya perlu kita undang. kayaknya seperti kita diskusi di sini, betul nggak? Di Asmen Discussion Forum, betul nggak? Riset-riset Arif apa? Satria ini kita menaruh harapan juga. Tapi lagi-lagi ini bukan kita berikan tanggung jawab ini orang per orang, lembaga per lembaga, tapi semua. Ya, yang paling elegan menurut saya di awal daripada lembaga pendidikan, karena disitulah kita bisa menanamkan pendidikan karakter. Ya, kalau nggak salah kita kalau baca itu ya atau lihat bahwa di Jepang contohnya ya, itu memang pendidikan karakter sudah dimulai sejak pendidikan dini, karena ini karakter ini kan pembiasaan. Nah ini sepertinya ini yang harus segera ya, urgent, udah nggak ada waktu lagi, jangan buang waktu lagi, ya kita harus segera laksanakan nih. Ya, insya Allah kalau ini sudah menjadi budaya sejak dini di seluruh lembaga pendidikan, apapun itu bentuknya, formal, informal, non formal, kita yakin, betul nggak, bisa semua ditangani. Yang pada akhirnya, contoh kenapa sih hujan Bang Hatta kok malah menjadi bencana? Ya kan, harusnya itu rahmat kan, panen air dong. Harusnya kalau turun hujan kita teriaknya atau spontan ucapannya alhamdulillah dong, betul nggak? Tapi kenapa sekarang begitu hujan banyak orang teriak astagfirullah? Was-was malah ya. Kenapa kok bisa kontradiksi begini? Ini kan masalahnya, ya kan? Masalah mindset, betul nggak? Harusnya hujan ini panen air. Nah, tinggal bagaimana peranan para pemegang otoritas, betul nggak? Para pemuka agama, warga masyarakat semua. Saya kira sekali lagi ini ya bisa lah. Presiden kita Pak Prabowo ya dan para pemuka agama semua saya kira bisa lah. Apalagi didukung dengan ADF ini ya, saya kira lebih bisa lagi. Oke, baik. Jadi, Ini langsung ke Pak Pakar Komunikasi nih, jurnalis. Kan bencana alam kan hari ini di mana-mana ya, terutama di Pulau Sumatera yang sudah kita lihat. Solusi ini semua kan dalam rangka untuk menyelesaikan ini kan tentu diawali dengan kesadaran diri masing-masing. Maka yang perlu kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat ini, bagaimana dia menanamkan kesadaran dirinya dalam rangka untuk cinta kepada lingkungannya. Kemarin juga disampaikan di dalam forum perkumpulan kepala daerah itu, pariwisata kita juga saat ini menurun, kan? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ade, kan? Bahwa sampah di laut dan di mana-mana. Maka solusinya dalam rangka untuk penataan Indonesia itu kemarin juga disampaikan bahwa bagaimana sih supaya Indonesia itu bisa indah, alam kita ini bisa indah. Maka kemarin Pak Presiden memerintahkan harus ditata lingkungan ini, gitu kan, rumah-rumah yang tadinya seng berantakan dan sebagainya itu jadi ganti dengan genteng. Saya rasa dengan adanya kalau genteng malah kalau bencana gempa malah repot itu kalau ketiban. Ya plus minus sih, tapi kalau saya lihat kan dari sisi dari sisi ekonominya Pak, karena kan kalau memang indah sih kalau kita pakai genteng, indah, adem ya maksudnya, gitu kan, ini kan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka yang harus kita tanamkan itu adalah kesadaran individu masyarakat ini akan cinta lingkungan. Kalau masalah dari BNPB, pemerintah yang di atas itu kan hanya statement yang harus kita laksanakan. Yang paham di lingkungan itu sendiri ya kita. Maka kesadaran diri masyarakat yang ada, kita semua ini harus sadar bahwa lingkungan ini harus ditata. Kekayaan alam kita harus dijaga, gitu kan. Hutan harus dilestarikan, jangan sampai ditebang. Bahkan kalau bisa, ya pohon itu jangan ditebang. Dipindahkanlah kalau bisa gitu kan ke tempat-tempat yang layak. Jangan mudah menebang pohon ya. Jadi jangan sampai kita merusak tebang ya, halang gitu. Reboisasi dulu ya maksudnya. Jadi kalau statement dari para pemimpin itu ya memang
kalau di atas itu kan hanya memberikan sebuah kebijakan-kebijakan strategis gitu kan. Kalau tingkat pimpinan itu kan kebijakan strategis. Teknis siapa? Yang bisa melaksanakan lingkungan hidup itu ya kepala desa, RT, RW, dan masyarakat. Gitu, Pak. Baik. Nah, ini sedikit mengutip ya, bahwa di jurnalisme sendiri ada yang disebut jurnalisme lingkungan. Ya, saya baca ya. Jurnalisme lingkungan adalah bentuk jurnalisme yang fokus pada liputan dan penyajian informasi mengenai isu-isu lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan utama jurnalisme lingkungan adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang tantangan perubahan iklim, degradasi alam, upaya konservasi, dan lain sebagainya. Nah, memang jurnalisme juga ada bidang khusus ya yang menyoroti tentang lingkungan hidup. Nah, ini sangat berperan teman-teman jurnalis untuk bisa mempelajari jurnalisme lingkungan hidup agar nanti tumbuh kesadaran ekologis, ya nggak Pak? Jadi, kesadaran ekologis sehingga tercipta lingkungan yang sehat, kemudian bersahabat dengan manusia. Ya, baik. Oke Bang Arta, saya kira itu bagus sekali ya. Kita mulai di Asmen ini ya, Asmen ini kan organisasi perusahaan media ya, yang tentu di dalamnya banyak para jurnalis. Ya. Oke, itu bagus kita melakukan literasi tentang lingkungan lebih masif lagi. Tetapi sekali lagi, sepertinya itu penting. Ya, saya katakan itu penting. Kita banjiri ya, media sosial kita semua, literasi. portal media online semua dengan kegiatan pelestarian lingkungan. Tapi ada yang lebih penting lagi nih Bang. Apa tuh? Ya, bagaimana jurnalis ini langsung turun ke lapangan. Nah, ya kan? Betul. Kita bikin program-program yang langsung menyentuh pada persoalan, ya kan? Seperti apa contohnya? Misalkan, ya setiap Jumat, ini kan sering tuh Jumat berkah. Ya. Nah, ini jurnalis yang ada di bawah manajemen Asmen ini bagaimana ada Jumat menanam contoh, betul nggak? Ya. Kalau perlu setiap hari menanam, betul nggak? Nah, kebetulan di Asmen juga kan ada Asmen Peduli ya. Nah, Berarti itu bidangnya Asmen Peduli. betul. Ada Asmen Peduli itu salah satu core bisnisnya, itu lebih konsen ke lingkungan itu, Lingkungan. ya, secara praktis langsung. Saya kira kalau bicara dakwah ya ada dakwah Bilhal, bil qaul dengan ucapan itu penting, tetapi ada yang lebih penting. dakwah Bilhal. Dakwah bil hal, arti dengan praktek langsung, ya kan? Saya kira praktek itu lebih tajam ya daripada hanya literasi secara teoritis ya. Semua penting sekali lagi. Nah ini yang harus kita perbanyak ya. Terserah nanti dan kita bisa melibatkan masyarakat. Kita jangan bilang bagaimana anggarannya. Kita buka karena ada Asmen Peduli. Contoh kita buka tentang wakaf pohon. Betul nggak? Pohon itu apa aja? Saya kira kalau pohon itu juga tidak harus selalu berharap buahnya kan. Yang paling penting dan kita bisa memberikan kebaikan setiap detik itu apa Bang? Oksigennya kan? Nah, itu sangat penting ya kan? Dan juga dia bisa membuat iklim mikro ya kan? Yang harusnya panas dia bisa turun dan nanti akan berefek kepada kembalinya ekosistem ini menjadi fitrah kira-kira begitu ya. Nah, jadi lebih banyak praktek, lebih banyak aksi nyata. Dan itu silahkan memang share juga. Tidak usah nanti ria. Beda ria itu adanya di hati, betul nggak? Kalau kita niatkan itu untuk syiar ya, atau promosi atau gerakan mengajak secara masif, saya kira itu lebih bagus ya kan, sehingga bisa beresonansi nanti mengajak kepada semua ya pemirsa kita atau pembaca kita lah ya, semua mengikuti gerakan yang sama. Nah itu usul saya. Iya. Jadi praktek aja teori ya. tapi praktek. Berarti jihad langsung ya. Iya. Bukan hanya literasi ya, memberikan literasi udah banyak. Iya, udah banyak pemberitaan, tapi wartawan yang turun langsung ke lapangan memberikan aksi lingkungan hidup itu lebih bagus. Juga Bang, sekarang yang sering banyak jadi kita lihat perbincangan yang sesuatu yang mengancam, contoh masalah pantai kan, bagaimana air laut ya naik ke darat, itu kan bisa dengan menanam pohon bakau ya. Nah, ini saya rasa masih banyak pantai-pantai untuk mencegah abrasi. Kita tadi melibatkan anak-anak ya kan. Nah, sekolah itu sangat bagus saya kira. Pendidikan istilahnya learning by doing. Ya. Nah, itu. Nah, kita lah mempelopori, jangan kita melempar kepada jabat udah kita buktikan saja. Kita langsung proaktif saja. Insya Allah nanti kan kebaikan itu juga menular kan. Sebagaimana kejahatan juga menular. Nah, kita tularkan aja yang baik-baik. Virus-virus kebaikan. Bukan virus-virus cinta ya. Bukan.
Itu nggak harus. Oh, oke. Ya. Terus penyakit yang jangan bang. Oke. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup Asmen Discussion Forum, saya ingin meminta untuk closing statement dulu dari Pak Sastra sebagai pakar. Dilanjutkan nanti Pak Adi, closing statement. Silakan. Baik, closing statement saya pada kesempatan malam hari ini, yang mana kita sama-sama pahami, Asmen ini menganut jurnalis pembangunan. Kalau bahasa Islamnya Jurnalisme itu pembangunan. mazhabnya jurnalis pembangunan. Iya, iya. Pembangunan di bidang apa? Ya pembangunan di bidang manusia dan pembangunan di bidang lingkungan Lingkungan hidup. hidup, ya betul. Ya di bidang manusia, bagaimana kita meningkatkan kualifikasi wartawan-wartawan kita yang ada di Asmen itu dengan adanya pendidikan jurnalis, KW. uji kompetensi wartawan dan sebagainya. Pendidikan baik formal maupun non formal ini memang selalu ada di Asmen ini gitu. Dan yang kedua, justru pembangunan di bidang sumber daya alam. Ya alhamdulillah ya kita Asmen Peduli kemarin juga peduli ke Bencana itu bencana di Aceh. memberikan bantuan ke Ketua Aceh. umum kita langsung Oke. hadir di Provinsi Aceh dalam rangka kepedulian. Inilah. Jadi kita di Asmen ini adalah menganut jurnalis pembangunan. Jadi memang udah sinergi ya baik membangun sumber daya alam maupun membangun sumber daya manusia. Mungkin itu. Oke, jadi tadi disampaikan ini ya, apa namanya itu jangan nyampah ya di media gitu ya dengan meningkatkan kualifikasi. Ya, oke, Pak Adi, closingnya. Baik Bang Hatta, jadi kalau ibarat penyakit, saya kira dan kita sudah tahu ya semua, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Iya. Mungkin belum ketemu obatnya, tapi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Iya. Nah, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang bencana ekologis itu kan sebagai sebuah penyakit ibaratnya kan, sebagai sebuah permasalahan. Nah, sekarang kita fokusnya kemana? Fokuslah kepada solusi. Nah, ini kan dari mana? Nah, mulai dari diri kita nih. Contoh kita bertiga nih dengan sahabat-sahabat yang hari ini kumpul di forum ini, kita mulai saja ya. Kita gugah kesadaran sendiri, langsung action. Nah, insya Allah dari situ nanti menggugah kesadaran orang lain atau sahabat-sahabat kita. Dan ini akan terus secara masif akan terjadi. Jadi kita solusinya bagaimana mengubah atau meningkatkan kesadaran dari diri sendiri yang kita tularkan kepada lingkungan kita. Kesadaran ekologis tadi ya. Oke. Bagaimana kita semua harus meningkatkan kepedulian terhadap alam, juga kesadaran sosial, ya kan? Bahwa gerakan ini harus ya bersama-sama tentu tadi ya kan? Bahkan Pak Prabowo tadi bilang anak-anak sekolah juga itu bagus ya, bagus harus kita libatkan, tentu dengan kesanggupan mereka ya, tidak dieksploitasi kan. Juga bagaimana kita meningkatkan kesadaran keilmuan, filosofisnya ya, tadi dengan program ekoteologi Kementerian Agama. Saya kira ini ya kesadaran yang harus kita ubah mulai dari diri kita, tidak saling mengandalkan dengan aksi nyata. Oke. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Insya Allah Indonesia semakin jaya, semakin hijau, Jaya, semakin jaya. makmur. Ya. Oke. Kira-kira itu, Baik. Bang. Dari saya tidak ada yang instan ya, kesadaran, menanamkan kesadaran itu tidak ada yang instan ya. Mungkin seperti itu kesimpulan diskusi kita pada malam hari ini. Baik, sampai jumpa di Asmen Discussion Forum edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.